Yang ori, ciri-cirinya yang pertama adalah dari segi halo bolo, apa kabar kalian semuanya? Hari ini kita akan pasang part racing lagi. Part racing baru ada dua. Nanti kita akan pasang di motor saya supaya performanya lebih jos gandos, kotos-kotos. Ada dua part yang akan kita pasang hari ini. Saya akan pasang yang pertama ada coil ZZ125 original. Nah, kita kasih tahu mana yang ori, mana yang KW, dan juga kenapa saya pilih coil ini. Yang kedua ada CDI Racing, ini spesial dari Jepang. Ini CDI A001 Jepang. Nanti kita cek sama-sama. Oke, yang pertama kita bahas dulu mengenai coil ini. Ini adalah coil ZZ125, kodenya 4SS. Kenapa saya pilih ini? Apakah saya hanya mengikuti pasar yang sedang rame coil ZZ? Itu tidak ya, karena coil ini itu memang bener-bener apinya bagus, apinya gede. Kalian kalau masih belum yakin bisa cek di YouTube, itu udah banyak banget yang ngetes coil ini, yang dyno juga banyak, dan memang bisa menaikkan power motor kita. Walaupun tadi saya bilang tidak begitu signifikan, ya paling cuma 1 HP-an lah, 1 HP lebih dikit atau kurang dikit, itu tergantung performa motor kita juga. Karena memang harus kita kombinasikan juga dengan part lain supaya performa motor kita benar-benar naik dengan maksimal. Kalau cuma mengandalkan coil, memang kalau di jalan nggak begitu kerasa. Ini bisa dilihat di tes dyno, baru kelihatan ini memang bisa menaikkan power motor kita. Jadi begitu. Ini harganya kalau di online itu lebih murah, sekitar 600 ribuan, tapi kemarin saya beli offline karena keburu mau dipakai, jadi ini harganya 700 ribu rupiah. Saya beli di Timuran Motor Solo, harganya 700 ribu. Ini yang original. Nah, ini kodenya adalah 4SS, belakangnya 01. Nah, kode belakang ini beda-beda ya, ada yang 00, ada yang 01, yang terakhir yang terbaru ada yang 02. Itu semuanya original, hanya beda di kode belakangnya aja. Kemudian ini dikemas atau mulai dipasarkan tahun 2024 bulan 2 tanggal 26. Ini juga berbeda-beda. Ini made in Japan dan kemasannya memang kayak gini. Jadi yang terbaru yang dipasarkan adalah kemasannya cuma plastikan gini tok. Kalau yang sebelumnya itu ada yang pakai kardus Yamaha, itu diimpor langsung oleh Yamaha Indonesia, tapi sekarang kayaknya udah nggak ada ya. Saya cari juga udah jarang banget, bahkan udah nggak ada. Sekarang kebanyakan ya cuma di plastik kayak gini tok. Nah, ini ori ya, ini original. Sekarang kita bongkar isinya seperti apa. Nah, kayak gini, cuma kayak gini tok. Kemudian ada kertasnya. Nah, kertasnya juga beda-beda. Yang terakhir memang ada tulisannya OG kayak gini, OG Vero Bread kayak gini hijau, dan baunya khas ya. Nah, baunya itu bau-bau agak gimana gitu, wangi-wangi gimana. Dan memang ini berbeda-beda juga. Yang sebelumnya ada yang tulisannya hitam, pokoknya beda-beda. Tapi yang jelas yang terbaru tulisannya kayak gini, OG warna hijau. Nah, ini dia untuk unit coilnya seperti ini. Yang ori, ciri-cirinya yang pertama adalah dari segi kabelnya. Bisa lihat kabelnya ini ada tulisan Kurabe. Kurabe ini yang punya saya ini tahun 2023. Ini tahun produksinya. Ini juga beda-beda. Ada yang 2020, 21, 22, 23 itu berbeda-beda. Yang jelas ini kabelnya dari Kurabe. Kemudian untuk logonya ini saya lihat ada 3 jenis perubahan logo, dan tiga-tiganya original. Yang punya saya ini versi yang paling baru. Jadi di bagian atas ada logo Garputala, kemudian di bawahnya ada M alias Morik, kemudian di sampingnya ada JF2. Ini yang paling baru seperti ini. Untuk tahun-tahun yang lebih lama itu logo Garputalanya memang tidak ada. Jadi atasnya kosong, cuma di bawahnya tulisan Morik dan JF2. Itu juga original. Jangan dikira nggak ada Garputala terus KW ya. Itu juga original walaupun tidak ada logo Garputalanya. Itu kalau saya nggak salah ingat itu di tahun 2015 ke bawah. Kalau yang ke atas itu sudah ada Garputalanya di atas. Kemudian yang versi yang ketiga itu adalah yang copotan original motor tahun lama, tahun dulu ya. Itu atasnya kosong, tapi di bawahnya ini kan logo Morik ya. Nah, kalau copotan motor itu Moriknya nggak ada, tapi diganti dengan logo Garputala. Jadi cuma ada Garputala, kemudian JF2. Nah, itu adalah coil ZZ125 original copotan motor. Nah, kabar burung yang beredar, yang paling bagus apinya adalah yang copotan motor tahun dulu itu.
Tapi ya saya belum membuktikan, jadi nggak bisa ngasih kesimpulan. Tapi yang jelas kabar burung yang beredar seperti itu, harganya pun juga mahal. Saya kemarin cek di online itu sekitar 1,5 lebih, itu yang original copotan motor zaman dulu. Tapi kalau ini yang udah diproduksi spare part kayak gini, ini cuma 600 sampai 700 ribu tergantung tokonya masing-masing. Kemudian di sini ada logo 4SS 0142E, ini juga berbeda-beda belakangnya. Kemudian apalagi ya? Oh ya, tadi yang KW itu selangnya ini dia hitam polos, tidak ada tulisan kurabinya, itu yang KW. Kemudian untuk lubang bautnya ini yang KW itu biasanya itu lubangnya lonjong. Ini kan bulat ya, dua-duanya bulat. Kalau yang KW itu setahu saya dia lonjong, jadi kalian harus bisa bedakan dari semua segi ya. Banyak banget yang bisa dibedakan, mulai dari ciri-ciri koilnya dan juga kemasannya. Dan ternyata untuk CDI racingnya ini belum boleh dipasang ya Bolo. Saya baru aja dapat kabar bahwa CDI-nya suruh nyimpen dulu, belum boleh disepil karena memang masih dalam produksi massal, proses produksi massal, barangnya belum banyak. Takutnya nanti ketika saya kontenin rame, barangnya belum ada. Jadi nanti akan tak kontenin di video selanjutnya aja. Jadi hari ini kita pasang coil ZZ, nanti akan kita gabungkan dengan CDI standarnya Ninja. Motorku ini kan sekarang pakai CDI-nya RS1 yang abu-abu, yang tipe harian. Itu powernya oke, nafasnya panjang. Cuma ketika saya tes di jalan yang macet, itu suhunya dia cepat naik. Tapi ketika di jalan yang lurus atau buat ngebut tanpa hambatan, itu suhunya kembali normal. Ya wajar karena ini CDI racing, AP-nya lebih gede. Harus diimbangi dengan radiator yang adem. Sementara motorku kan radiatornya masih standar. Bisa diimbangi dengan radiator yang lebih gede supaya lebih adem. Settingan karbu juga bisa dibasahin supaya tidak cepat panas. Nah kemarin saya coba memang cepat panas, tapi kalau buat ngebut aman terkendali ya. Nanti kita coba CDI-nya pakai standar aja. Kita ganti dengan CDI standar. Kemudian timing pengapiannya kita geser manual dengan mengganti sepi magnet yang sudah digerinda gitu ya Bolo. Sekarang kita pasang ini, kemudian nanti geber-geber baru kita tes di jalan apakah coil ini cepat panas atau tidak. Oke. Nah sekarang kita pasang dulu coil ZZ125 yang original ini. Untuk pemasangannya memang tidak bisa dipasang dua-duanya, bautnya hanya bisa dipasang satu aja, tapi nggak ada masalah. Saatnya kita setting karbu, tapi saya settingnya sekalian di bengkel aja, di tempatnya Bos Yadit di 801 Garage. Nanti kita player-player di sana. Oke, kita tes tipis ya Bolo. Oke, jadi saat ini atau kali ini kita tes koilnya di jalan. Setelah tadi kita pasang, kita geber-geber, kemudian sekarang kita tes di jalan. Yang pertama apakah cepat panas atau enggak. Yang kedua kita rasakan apakah ada bedanya atau enggak, gitu ya Bolo. Nanti tes panas atau enggaknya nanti kita cari jalan yang padat dulu supaya tahu apakah cepat panas atau enggak. Karena kalau di jalan kosong seperti ini ya nggak mungkin panas. Apalagi ini kan sebenarnya koil bawaan motor ya. Kalau jalan seperti ini nggak mungkin panas lah. Nah untuk rasanya, setelah saya ganti koil ini, rasanya yang pertama dia lebih responsif.
lebih responsif, lebih galak gitu. Tapi itu bukan karena saya ganti koil aja ya, karena saya ada penyesuaian lainnya. Yang pertama CDI-nya saya ganti. Timing pengapian saya standarkan. Karbunya, nah ini yang paling penting. Ini karbunya saya pakai yang lebih besar. Nanti akan tak spill di video selanjutnya. Karbunya pakai apa, ukurannya berapa, PJMJ-nya berapa, akan saya bongkar di video selanjutnya, bro. Jadi nanti silahkan kalian tunggu aja pembahasan saya di konten selanjutnya. Akan tak bongkar semua spek yang ada di motor saya ini. Begitu, bro. Hijau, bos. Waduh, dek. Oke, jadi motor ini sekarang pakai karbu gede ya. Ukurannya masih rahasia. Nanti tak spill di konten selanjutnya. Kemudian saya juga open filter. Nah, itu mungkin yang bikin motor ini tarikannya jadi beda. Koilnya tetap ada efeknya. Cuma dibarengi dengan penggantian karburator lebih gede, open filter. Kemudian CDI-nya juga saya ganti. Timing pengapian juga saya ubah. Jadi itulah yang membuat motor ini sekarang tarikannya jadi lebih galak ya. Dan menurut saya ini spek yang selama ini saya cari seperti ini ya. Kemarin-kemarin sih masih agak ada kurangnya gitu. Tapi untuk saat ini saya kira ini spek yang saya inginkan dan sangat cocok banget buat harian. Harian itu udah oke banget lah. Yahut buat touring apalagi masih bisa. Tapi kalau buat kompetisi drag jarak jauh, nah itu perlu di setting lagi ya, bro. Karena beda settingan. Untuk harian touring dan drag jarak jauh itu tetap harus disetting ulang. Nah gitu, bro. Jadi ini hasil setelah saya pasang coil ZZ. Nanti kita tes apakah cepat panas atau enggak ketika di jalan macet. Karena sebelumnya saya pakai CDI RS1 yang tipe harian pun itu cepat panas ketika di jalan macet ya, bukan padat tapi macet. Itu panas, suhunya naik setengah. Tapi ketika di jalan yang lengang seperti ini, itu kembali normal. Apakah wajar, Bang? Ya wajar, namanya CDI Racing, apinya kan gede ya. Jadi memang harus diimbangi dengan part lainnya. Misalnya radiatornya ganti yang lebih gede supaya lebih adem gitu. Memang harus ada penyesuaian lainnya ya, supaya CDI-nya bekerja dengan maksimal gitu, bolo. Ya kita cari jalan di pasar ya, bolo. Kenapa ke pasar? Karena kan padat ya. Ini suhunya masih normal sih, tidak naik sama sekali, masih aman lah. Dan nanti feeling saya sih juga pasti aman karena koilnya kan koil standar motor ya sebenarnya ya. Koil standar motor punyanya ZZ125 beda dengan koil racing yang mungkin akan lebih panas lagi gitu, bro. Oke, kita cari jalan di kemacetan, kita tes ya apakah panas atau enggak. Harusnya sih enggak karena CDI nya masih standar gitu, bro. Koplengku kaduan, bos. Setting sambil jalan bisa enggak ya? Wah, susah. Yahut. Ini saya open filter ya. Saya open filter dan ternyata memang lebih Yahut. Tapi ini saya belum belikan tabokan mika. Jadi ini agak rawan ya. Baru tak orderin, belum datang. Nanti kalau udah datang kita pasang. Dan juga ini juga masih musim hujan ya, bolo. Jadi saya juga agak khawatir sebenarnya. Tapi gimana lagi? Performanya lebih Yahut daripada open filter, daripada pasang filter. Saya mau berhenti dulu setting kopling ya. Koplingnya terlalu jauh. Terlalu jauh, saudara. Nah, ini kan enak. Hihi. Suaranya gimana, bolo? Suara open filter. Bikin lagi ya. Ngok. Mantap jiwa ini. Oke, jadi sementara suhunya masih normal. Kayak gini normal ya. Tuh, kayak gini normal. Kalau yang nggak normal itu dia kondisinya di setengah.
itu masih aman sebenarnya, cuma pasti ada hal yang tidak normal. Apakah radiatornya, apakah karena ganti CDI yang apinya terlalu gede, itu belum. Tapi kalau segini ini normal banget. Nah, jadi dari segi suhu saya bisa simpulkan ini aman kalau CDI-nya standar. Kalau CDI-nya racing, nah itu saya belum coba ya. Yang jelas kemarin saya pakai CDI racing coil standar, itu cepat panas, tapi itu hal yang wajar bolo. Karena CDI racing kan harusnya kebutuhannya buat kompetisi, buat balap gitu, pasti nggak akan panas. Tapi kalau CDI racing buat harian gini ya resikonya panas, harus diimbangi dengan radiator gede. Kalau soal performa ini memang lebih enak, lebih jambak gitu, tarikannya oke banget. Tapi ini mungkin bukan cuma karena saya ganti coil ya, karena ada beberapa penyesuaian lain, terutama yang paling mencolok adalah ganti karbu gitu bolo. Kalau kalian pengen tahu coil ini bisa meningkatkan berapa HP, ya harus dyno, dan saya yakin pasti meningkat hanya dengan ganti coil ZZ125. Pasti akan meningkat, walaupun nggak terlalu signifikan ya, paling ya 1 HP lah. Itu kalau di jalan saya yakin nggak begitu kerasa ya. Harus punya feeling yang kuat baru bisa merasakan apakah menambah powernya atau enggak gitu bolo. Nah, ini jalannya macet di pasar. Ini di pasar Kartasura bolo. Jalannya seperti ini. Oh iya bolo, ini saya knalpotnya ganti ya bolo. Knalpotnya ganti yang lebih kecil. Nanti tak spill di video selanjutnya pakai ukuran berapa ya, jadi lebih kecil sehingga power bawah tengahnya itu mantul banget ya, galak gitu. Pokoknya mantep lah. Ini spek yang menurut saya paling mantep selama saya gonta-ganti spek. Nanti akan tak bikinkan video khusus gitu bolo. Oke bolo, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai coil ZZ125 yang udah terpasang di Ninja RRO saya ini. Jadi kalau kalian mau beli, nanti linknya tak taruh di deskripsi, silahkan beli aja. Ini menurut saya worth it banget, nggak cepat panas, performanya juga ya saya yakin akan lebih bagus lah daripada coil standar. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton terus video-video Bojani Mom selanjutnya. Mantap.